Jelajah Ekskarisidenan Surakarta. Loji Gandrung merupakan rumah dinas wali kota Surakarta yang dibangun pada tahun 1830. Awalnya, Loji Gandrung digunakan sebagai pusat pemerintahan kota Surakarta. Seiring berkembangnya zaman, pusat pemerintahan kota Surakarta dipindahkan ke sebuah kompleks yang sekarang dikenal dengan nama Balai Kota Surakarta. Dulunya, kompleks ini terdiri dari beberapa bangunan yang difungsikan sebagai markas militer pada tragedi tahun 1965. Benteng Vastenburg merupakan benteng peninggalan Belanda pada tahun 1745 yang sampai saat ini masih berdiri kokoh di kota metropolitan Surakarta. Benteng Vastenburg dulunya digunakan sebagai benteng pertahanan tentara Hindia Belanda wilayah Jawa Tengah yang didirikan dekat Keraton Kasunanan dengan tujuan agar Belanda dapat lebih mudah mengawasi gerak-gerik Keraton Kasunanan Surakarta beserta aktivitas penduduk pribumi dan non-pribumi. Bentuk tembok benteng berupa bujur sangkar yang di ujung-ujungnya terdapat penonjolan ruangan yang disebut dengan seleka. Gedung Juang Dewan Harian Cabang 45 Solo didirikan pada tahun 1876 oleh pemerintah Hindia Belanda. Gedung ini merupakan pelengkap kompleks militer Benteng Vastenburg yang dulunya digunakan sebagai sekolah dan asrama. Taman Sriwedari dibangun tahun 1893 hingga 1939 pada zaman pemerintahan Pakubuwono X. Taman ini dibangun untuk menunjukkan kebesaran Keraton Kasunanan Surakarta yang saat ini kekuasaannya sudah sangat terbatas. Di sisi barat Taman Sriwedari terdapat bangunan stadion yang diberi nama Stadion Sriwedari, yang dulunya sempat berganti nama menjadi Stadion Raden Maladi. Stadion Sriwedari merupakan stadion tertua di Indonesia yang pertama kali dibangun oleh bangsa Indonesia, sementara stadion-stadion lainnya dibangun oleh Belanda. Stadion legendaris ini berperan besar dalam bidang olahraga maupun sejarah perjuangan fisik bangsa Indonesia. Berdirinya Stadion Sriwedari berawal pada tahun 1932 ketika Pakubuwono X berinisiatif membangun sebuah stadion yang kemudian selesai dibangun pada tahun 1933. Saat ini, Stadion Sriwedari digunakan sebagai arena pertandingan sepak bola dan menjadi titik kumpul penyelenggaraan Karnaval Budaya Kota Surakarta. Selain itu, karena Stadion Sriwedari sempat dijadikan sebagai tuan rumah penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional pertama, maka Stadion Sriwedari dinobatkan sebagai Monumen PON pertama. Taman Satwa Taru Juruk merupakan salah satu objek wisata di kota Surakarta yang dibangun pada tahun 1972.
Mengusung konsep wisata alam, pengunjung dapat berjalan-jalan di dalam taman dikelilingi pohon-pohon besar dan rindang. Selain itu, pengunjung juga dapat mengelilingi taman dengan menggunakan minibus maupun kereta kelinci yang disediakan oleh Taman Satwa Tarujuruk dengan harga yang sangat terjangkau. Di dalamnya terdapat berbagai spesies hewan dan tumbuhan. Koleksi binatang di Taman Satwa Tarujuruk relatif lengkap, mulai dari burung, harimau, hingga buaya dapat ditemukan di sana. Hingga saat ini, Taman Juruk masih sering dikunjungi oleh para wisatawan, khususnya wisatawan domestik, karena Juruk memiliki lokasi yang cukup nyaman untuk beristirahat. Di dalam lokasi taman, pengunjung akan sering menjumpai kawanan monyet yang sedang bergelantungan di atas pohon. Taman Satwa Tarujuruk atau yang sering dikenal dengan Kebun Binatang Juruk merupakan taman wisata pindahan dari Taman Sriwedari. Saat itu, Taman Juruk hanya berupa taman dan beberapa permainan. Satwa yang ada merupakan satwa yang awalnya berada di Taman Sriwedari. Setelah Pakubuwono X wafat, kebun binatang yang ada di Taman Sriwedari lambat laun menjadi kurang terawat, sehingga jumlah satwa menurun. Untuk menjamin kehidupan satwa, maka seluruh satwa yang berada di Taman Sriwedari dipindahkan ke Taman Satwa Tarujuruk. Tembok tua, cagar budaya. Jelajah Ekskarisidenan Surakarta. Semula bernama The Javas Cabang Agenscap Surakarta ini berdiri sejak tahun 1867 silam ketika The Javas Cabang memutuskan untuk mendirikan kantor cabang di pedalaman Jawa.
The Javas Cebang memiliki peran yang sangat besar terhadap perkembangan ekonomi di Kota Solo. Proses nasionalisasi pada tahun 1951, The Javas Cebang Agenskap Surakarta berubah nama menjadi Bank Indonesia Solo. Bangunan Bank Indonesia Solo ini termasuk ke dalam cagar budaya warisan kolonial di Surakarta yang bernilai tinggi. Adalah sebuah nama desa di masa lalu yang berasal dari nama dua orang kiai, yakni Kiai Sondo dan Kiai Koro. Mereka bertarung 40 hari 40 malam tanpa henti karena memperebutkan menantu bagi anak gadis mereka. Karena sama-sama kuat, keduanya gugur dalam pertarungan tersebut. Dasar pertarungan itulah, nama Sondokoro diabadikan juga sebagai nama objek wisata Karanganyar, yakni Agrowisata Sondokoro yang terletak di dalam pabrik gula Tasikmadu. Salah satu wahana populer di agrowisata Sondokoro adalah kereta uap yang menarik lori berisi penumpang. Kereta uap tersebut digunakan untuk mengangkut batang-batang tebu dari perkebunan. Ini dahulunya merupakan pabrik gula Colomadu yang dibangun oleh Mangkunegaran keempat pada tahun 1861 di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah.
Krisis ekonomi sempat membuat pabrik gula Colomadu berhenti beroperasi. Hingga pada tahun 2017 lalu, beberapa BUMN bersinergi untuk melakukan revitalisasi. Dengan bantuan PT Sinergi Colomadu, pabrik gula tersebut kini diubah menjadi objek wisata baru, landmark bersejarah, dan pusat konveksi yang dikenal dengan nama The Colomadu. Tembok Tua Cagar Budaya Surakarta.